saya menyatakan bahwa Bitcoin atau altcoin itu adalah aset kripto yang tentunya halal untuk diperdagangkan. Welcome to Indodax Academy Podcast. Saya Tari dari Indodax. Sebagai platform trading aset kripto terbesar di Indonesia, Indodax membantu para tradernya untuk memiliki penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan jual beli aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan masih banyak lagi. Indodax Academy Podcast merupakan sebuah tempat untuk kalian belajar lebih banyak mengenai blockchain dan aset kripto dalam bentuk podcast. Jadi, kalian bisa mendengarkan di mana saja dengan mudah. Oke, let's get to it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai menulis di atas air, dahulu rasanya tidak mungkin atau mungkin susah sekali untuk bisa bekerja hanya dari rumah. Tetapi dengan perkembangan zaman, bermajunya teknologi, dengan adanya Bitcoin dan aset kripto lainnya, mendapat pemasukan dari rumah rasanya semakin mudah. Oleh karena itu, kali ini saya Tari di Indodax Academy Podcast Edition akan membahas keabsahan kripto dalam hukum Islam yang semoga bisa dapat membantu teman-teman Indodax untuk semakin pede ketika berdagang atau jual beli aset kripto. Setelah sebelumnya kita berbincang-bincang mengenai halal haram Bitcoin dan altcoin lainnya di podcast sebelumnya, di podcast Indodax Academy bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Najib Bukhori, selaku Direktur Lembaga Kajian Hukum Islam, STAI Al-Anwar, dan juga ada Ibu Yeni Wahid, selaku Direktur Wahid Foundation dan founder Islamic Law Firm. Nah, jadi pada podcast Indodax Academy kali ini, kita kedatangan tamu yang gak kalah menariknya. Hari ini kita punya yang paling ahli juga nih, yang datang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan, yaitu Ustadz Asmar Lambo. Kalau gitu langsung saja kita sambut Ustadz Asmar Lambo hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata tadi Tari sebut jauh-jauh nih, ternyata dari Makassar. Jadi ini datang ke Jakarta hanya untuk podcast sama Tarikah atau bagaimana, Ustadz? Alhamdulillah datang ke Jakarta, salah satu tujuan utama untuk hadir silaturahmi di Indodax ini. Alhamdulillah, kalau gitu sehat-sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita semangat untuk cerita-cerita, bincang-bincang dari pandangan Ustadz sendiri, lalu dari pandangan Islam, bagaimana sih keabsahan Bitcoin dan teman-temannya ini ya Ustadz ya? Alhamdulillah, ketika saya membaca berbagai literatur, mulai dari bagaimana pandangan para ulama salafus saleh, juga pandangan daripada ulama-ulama kontemporer modern hari ini, saya menyatakan bahwa Bitcoin atau altcoin itu adalah aset kripto yang tentunya halal untuk diperdagangkan. Luar Seperti biasa. itu. Ini semangat banget nih ternyata Ustadz hari ini. Kayaknya kita sudah banyak banget nih yang harus dibahas secara detail, yang sudah ditunggu juga sama teman-teman Indodax di rumah. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih inti, kayaknya ada baiknya mungkin Pak Ustadz bisa perkenalkan diri dulu supaya teman-teman yang nonton semakin kenal sama Pak Ustadz. Silakan. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saya biasa dipanggil Ustadz Aslam kalau di Makassar, ya. Kan tetapi nama lengkap saya Ustadz Haji Asmar Lambo. Ya, sehari-harinya saya membina pondok pesantren di Sulawesi Selatan, namanya Pondok Pesantren Al-Hadi Al-Islami. Dan juga teman-teman mengamanahkan saya untuk memimpin Ikatan Dai Muda se-Asia Tenggara. Jadi keseharian alhamdulillah selalu mengisi dakwah di berbagai majelis dan termasuk di ibu kota Jakarta. Saya termasuk pengisi di beberapa stasiun TV nasional, sehingga dakwah-dakwah ini bisa sampai ke tengah masyarakat. Dan alhamdulillah pada saat ini saya ada di Indodax di Jakarta. Saya kira seperti itu aja. Baik, jadi ini semangatnya Pak Ustadz sepertinya sudah kita bisa masuk langsung ke pembahasan inti kita pada hari ini ya Pak Ustadz ya? Siap. Oke, kalau gitu teman-teman seperti yang kita tahu semuanya bahwa akhir-akhir ini memang
pembahasan mengenai halal haram aset kripto sedang ramai diperbincangkan. Mungkin teman-teman juga ada tahu bahwa wah, ada beberapa yang menganggap haram, tapi seperti Ustadz yang sebelumnya sudah datang ke podcast Inedax Academy, beberapa juga masih percaya bahwa Bitcoin dan altcoin lainnya yaitu halal. Jadi kali ini langsung saja kita bahas mengenai kripto aset yang merupakan sebenarnya kenyataannya nggak bisa terbantahkan lagi ya Pak Ustadz. Ini teknologi udah pasti masuk gitu ya. Jadi gimana kita bisa menanggapinya aja. Tapi kalau kali ini kita mau mencari tahu nih sebenarnya pendapat Pak Ustadz mengenai hukum aset kripto sendiri jika dilihat dari kacamata Islam tuh seperti bagaimana sih Pak Ustadz? Iya, kalau kita berbicara persoalan hukum dalam Islam, tentu kita harus melihat bagaimana persoalan ini, apa kita jumpai hal-hal yang mengharamkan atau hal-hal yang membolehkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita berbicara persoalan aset kripto, itu sejak dahulu zaman Nabi hingga zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kita tidak menemukan perkara ini disebabkan karena perkara ini adalah perkara yang baru. Sehingga kita butuh beberapa literatur pandangan-pandangan yang kita sinkronisasikan daripada Al-Quran dan Sunnah sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan hukum. Apakah dia termasuk persoalan halal atau dia termasuk persoalan haram. Maka ketika kita mendudukkan hukum cryptocurrency secara universal, hakikatnya aset kripto ini memiliki hukum al-ibahah dalam Islam. Bisa disebut boleh-boleh saja. Nah, itu hukum asalnya. Seperti halnya ketika pisau itu hukum asalnya boleh. Ketika digunakan untuk memotong hewan, motong kambing, kurban, maka dia jadi ibadah. Akan tetapi bila dipakai untuk melukai orang, maka dia jadi dosa. Jadi hukum dosanya itu, hukum halalnya dan hukum haramnya ditentukan kita fungsikan untuk apa. Nah, kripto ketika kita gunakan untuk persoalan yang halal, maka dia boleh. Ketika kita gunakan untuk transaksi yang haram seperti beli narkoba dan lain sebagainya, tentu itu menjadi haram. Jadi bukan persoalan aset kriptonya, akan tetapi persoalan kita fungsikan untuk apa. Saya kira seperti itu. Baik, ini menarik banget. Jadi memang kalau kita pikir-pikir, mau rupiah, mau dolar, kalau dipakainya untuk money laundering ya pasti salah juga ya Pak Betul Ustadz. sekali. Jadi ternyata bukan aset kriptonya sendiri. Betul. Tetapi bagaimana penggunanya, pemiliknya memfungsikan aset kripto tersebut sebagai alat untuk apa gitu ya. Kalau ternyata teman-teman di sini tujuannya untuk investasi, tujuannya untuk mencari penghasilan tambahan, atau teman-teman semua juga ingin belajar karena ini merupakan yang tadi sudah sebut ya Pak Ustadz, teknologi yang nggak mungkin bisa ditolak juga karena teknologi kan pasti dinamis ya, pasti akan ada terus yang terbaru. Jadi ini menarik banget tadi Pak Ustadz ada sebut kita sinkronisasikan dengan yang kontemporer ini gitu. Betul sekali. Karena kita berdasar kepada kalimat Imam Ali karramallahu wajha, al-insanu ibnu zaman. Manusia itu adalah anak zaman. Jadi sekarang zaman digital, ya kita harus ngikut zaman digital. Jangan pakai onta di tengah jalan raya hari ini kan gitu. Kita harus pakai mobil ya kan gitu. Benar. Oke, ini menarik banget. Jadi ada juga nih tapi Pak Ustadz, sumber yang mengatakan bahwa kripto ini mengandung unsur gharar. Benar ya tari itu ya? Gharar, betul. Ya, gharar, darar, dan kimar. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz terlebih dahulu terkait pengertian gharar, darar, dan kimar tersebut. Oke. Jadi ada sebahagian daripada ulama kita, ulama nasional maupun ulama internasional yang menatap aset kripto ini menjadi haram disebabkan karena ada 3 hal yang tidak terpenuhi. Seperti yang Tari sebut tadi, di dalamnya mengandung gharar, kemudian mengandung qarar, kemudian yang ketiga mengandung qimar. Nah, ketika kita meniti ketiga perkara yang menyebabkan ini haram menurut pandangan sebahagian daripada ulama kita, saya bisa memberikan sebuah penjelasan seperti ini. Pertama kita lihat apa itu
Gharar, ya. Oke. Gharar itu bahasa Arab yang artinya meragukan atau tidak jelas. Oke. Ya. Jadi ketika kita mengatakan aset kripto itu gharar, tidak jelas, maka kita harus melihat di mana letak ketidakjelasannya. Kan seperti itu. Nah, ketika kita mengatakan tidak jelas, apanya yang tidak jelas? Sedangkan ketika kita melihat aset kripto itu diperdagangkan sangat jelas bagaimana sell dan buy-nya, bagaimana terjadi penjualan, bagaimana terjadi pembelian, bagaimana ketika kita melakukan pembelian, melakukan penjualannya, yang biasa kita sebut dengan trading gitu. Semua sangat jelas di dalamnya. Kemudian keluar masuknya dari semua exchange yang ada pasti akan terbaca di dalam satu buku catatan yang mencatat semua transaksi yang disebut dengan blockchain. Nah, blockchain ini adalah buku yang telah mencatat semua jenis transaksi, bagaimana keluar, bagaimana masuk Bitcoin, Ethereum, atau aset-aset kripto yang lain. Nah, ketika kita melihat bagaimana perjalanan blockchain mencatat semua itu adalah sesuatu yang sangat jelas. Bahkan kalau kita ingin membandingkan, tapi itu tidak wajar lah kita bandingkan dengan aset-aset yang lain, seperti saham-saham yang lain, atau seperti halnya dengan mata uang real, sekalipun itu kan dia memiliki sentralisasi, satu bank atau sentralisasi yang dinaungi oleh BI dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika kita melihat kripto, itu tidak ada satupun lembaga yang menaungi secara mutlak tentang pengaturan keluar masuknya. Karena dia regulatornya. Dan regulasi yang terjadi itu semua tercatat dan boleh diakses kapanpun, dimanapun, dengan bentuk transparansi sekali. Yaitu namanya blockchain. Makanya para alim ulama kita juga harus belajar bagaimana teknologi blockchain. Nggak boleh langsung haram-haram. Menentukan suatu yang haram butuh dalil yang nas pasti mengharamkan perkara itu. Kalau kita tidak menemukan hal itu berbahaya. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, itu juga menjadi dosa besar bagi kita. Saya kira seperti itu. Luar biasa. Ini jadi ternyata Pak Ustadz ini memang sudah tahu betul nih tentang teknologi di balik aset kriptonya sendiri ya Pak Ustadz. Jadi benar sekali teman-teman. Rata-rata nih ya Pak Ustadz, orang ngedenger Bitcoin belum tentu tahu blockchain-nya. Betul. Gitu. Jadi ternyata memang Bitcoin ini adalah salah satu aset yang bergerak di atas sistem blockchain, yang mana semua orang yang memiliki akses internet atau device-nya bisa mencari tahu tentang transaksi tersebut di atas sistem blockchain. Jadi yang pasti semuanya tercatat, nggak ada sebutan kayak wah nggak jelas nih, ini siapa yang punya Bitcoin nih, Satoshi Nakamoto punya siapa nih, nggak jelas nih. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata semua transaksinya itu ada di buku besar atau ledger yang terdapat di atas sistem blockchain. Jadi harapannya teman-teman di sini semakin tahu ya. Jadi bahwa nggak cuman sembarang beli Bitcoin, jual Bitcoin. Ternyata memang ada satu teknologi di belakangnya yang membacking itu, di mana yaitu disebut blockchain tadi ya Pak Ustadz. Oke. Jadi kalau di Indonesia nih Pak Ustadz, memang semua juga rata-rata sudah tahu bahwa di Indonesia tidak bisa jual beli atau menggunakan mata uang lain selain menggunakan rupiah. Yang mana memang di Indonesia itu memiliki Bitcoin ya harus beli pakai rupiah dulu juga gitu kan ya Pak Ustadz. Tapi ini penyebutannya tadi nggak tahu ini salah apa betul, sil'ah. Nah di Indonesia aset kripto ini sebagai komoditas yang sil'ah untuk diperjualbelikan. Nah bisa dijelaskan juga mungkin Pak Ustadz bahwa pengertian sil'ah itu seperti apa? Sil'ah ya, arti dasarnya sil'ah itu adalah barang yang memiliki nilai fungsi yang bisa diperjualbelikan. Saya kira seperti itu. Oke. Kemudian diperjualbelikan di sini digunakanlah yang namanya mata uang. Ya, mata uang kita di Indonesia itu adalah rupiah. Ya. Namun ketika kita meninjau secara pandangan Islam tentang sil'ah, kita tidak terpaku hanya kepada mata uang. Tapi dalam Islam juga ada yang disebut dengan muqayyad, barter. Di mana Rasulullah SAW pada zaman dahulu, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan transaksi barter, ya, seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membarter
kurmanya dengan seekor kambing. Bahkan pernah Umar bin Khattab membeli sayuran dengan menggunakan kurma, ya, di mana kurma dibarter dengan sayur-sayuran di pasar. Dan perkara itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam fikih muamalah hukum Islam itu dinyatakan sebagai muqayyad atau disebut dengan barter. Nah, ketika kita melihat di Indonesia seperti pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa haram Bitcoin sebagai mata uang, ya itu kita sepakatlah. Kenapa? Karena dalam satu negara ada aturan. Mata uangnya udah jelas Indonesia punya rupiah. Akan tetapi ketika meninjau dari segi hukum Islam, tidak ada masalahnya ketika dijadikan sebagai alat barter. Karena kita ketahui bersama bahwa aset kripto itu adalah aset yang memiliki guna sangat tinggi. Di mana kita ketahui perusahaan-perusahaan besar di luar Indonesia, saya baca di media-media itu kan seperti dulu Tesla bagaimana menerima pembayaran dari Bitcoin. Itu menandakan bahwa aset ini adalah aset yang sangat berharga. Sehingga tidak logis bila dikatakan Bitcoin ini haram disebabkan karena tidak memenuhi syarat sil'ah. Kenapa? Karena syarat sil'ah itu pertama ada barang, kemudian yang kedua memiliki manfaat barang itu, kemudian yang ketiga barang itu bukan barang yang haram. Saya kira itu sudah cukup menjadi sesuatu yang memenuhi perdagangan dalam Islam atau disebut dengan muamalah. Nah, tentu ketika kita melihat barangnya jelas ada, bentuknya digital. Kalau dinyatakan barangnya tidak ada karena hanya bentuk digital, bentuk angka-angka, itu tidak logis. Kenapa? Karena kita juga saat ini melihat bagaimana teknologi kita gunakan pulsa diperjualbelikan di mana-mana, pulsa-pulsa HP, pakai nelpon, cuma angka saja, 10.000, 20.000, 100.000, pulsa data gitu, termasuk juga voucher listrik hari ini kita sudah hanya membeli dengan angka-angka saja, nggak ada fisiknya. Akan tetapi kenapa mereka legal diperjualkan dan dihalalkan? Karena memiliki manfaat untuk menyalakan lampu, untuk dipakai transaksi seperti apa dan lain sebagainya. Saya kira Bitcoin itu memiliki fungsi yang sama, yang hakikatnya memiliki fungsi untuk digunakan tukar barang sebagai alat transaksi atau jual beli. Maka dia menurut saya sesuatu yang memiliki nilai memenuhi standar sil'ah dalam hukum muamalah Islam. Baik, luar biasa. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sil'ah, ini tadi Tari dengar ada bentuknya, ada manfaatnya dan bukan haram, ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau kita lihat dari kekayaan Pak Ustadz atau mal ya sebutannya, itu apakah syaratnya Bitcoin ini sudah lolos semua untuk bisa disebut sebagai kekayaan kah? Oh iya, sudah jelas. Kekayaan itu kan memiliki barang yang bisa dijadikan sebagai aset. Nah, saya kira sudah jelas dari namanya aja aset kripto. Artinya barang-barang yang bisa menjadi milik, mal, harta gitu ya. Karena bisa dipakai beli mobil ya, selama ada keridhaan di antara keduanya untuk menerima pembayaran, kan begitu. Artinya perusahaan ini mau menerima pembayaran menggunakan kripto, dan saya kira itu tidak ditolak. Di mana di Eropa, di Cina udah banyak terpasang itu ATM kripto itu di mana-mana itu udah ada. Kebetulan saya kan biasa keliling ceramah di Brunei, di Thailand. Bahkan saya pernah ceramah di Malaysia, itu di Brunei Darussalam. Itu aset kripto ini adalah sesuatu yang tidak asing di mata mereka. Bahkan udah banyak tempat-tempat penjual makanan itu udah siap menerima dengan barcode menggunakan kripto ini. Luar biasa. Jadi ternyata memang teman-teman mungkin tergantung tadi ya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya tadi sudah disebut sama Pak Ustadz ketika sudah ada keridhaan dari dua-duanya, jadi ya aset kripto ini pasti halal dong ketika digunakan untuk hal yang baik, untuk yang manfaatnya juga jelas dan kita tahu manfaatnya positif. Apalagi kalau dua-duanya ridho untuk melakukan transaksi tersebut menggunakan aset kripto. Balik lagi ke poin yang pertama Pak Ustadz tadi ya, kalau ternyata melakukan transaksinya untuk hal yang buruk walaupun pakai rupiah juga nggak boleh. Oh iya. Gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau menurut Pak Ustadz sendiri, ini mungkin tadi kita sudah bahas bahwa di Indonesia bukan sebagai alat tukar atau mata uang atau currency. Tapi menurut Pak Ustadz sendiri, ini adalah sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai umlah kah atau alat tukar kah Pak Ustadz? Jadi kalau mungkin kita bisa lihat ya, apa sih syaratnya supaya Bitcoin ini bisa dikategorikan sebagai umlah atau alat tukar? Iya.
Syarat umlah itu kita ketahui bersama bahwa umlah itu artinya alat tukar yang ada sifatnya sebagai mata uang resmi yang diakui oleh negara atau dengan barang yang memiliki manfaat fungsi. Mhm. Pertama, syaratnya itu harus ada keridoan di antara kedua belah pihak. Oke. Umpamanya penjual pembeli memiliki keridoan. Jadi kalau duanya tidak ada yang merasa dizolimi, maka itu sudah syarat yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, barang itu yang digunakan sebagai alat tukar bukan barang yang haram. Oke. Ya, bukan barang yang haram. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa menentukan halal dan haram itu di dalam fikih muamalah itu kita ketahui ada namanya haram li zati, ada namanya haram li ghairi. Nah, itu dalam Islam seperti Oke. itu. Haram li zatihi artinya memang dari zatnya haram. Seperti halnya dengan memakan daging babi. Oke. Itu dalam Islam memang dia haram. Ya, innamal hamru wal maisir wal. Memang dia sudah diharamkan secara mutlak. Disebut haram li zati. Haram secara zatnya. Nah, ada namanya haramul li ghairi. Nah, haram karena ada yang mempengaruhi dari luar. Seperti halnya dengan baca Quran, itu ibadah halal, tapi kalau baca Quran dalam WC kan jadi haram. Oke. Nah, seperti halnya dengan makan nasi itu halal, tapi kalau makan nasi sampai satu ember itu kan jadi haram gitu. Ya. Jadi dia bukan haram karena zatnya, tapi ada hal yang mempengaruhi. Dan saya melihat pandangan yang menuju kepada aset kripto itu adanya orang yang mengatakan haram itu arah-arahnya dinamanya haramul li ghairi. Haram disebabkan karena adanya yang mempengaruhi. Maksudnya aset kripto ini dasarnya adalah halal. Tidak ada unsur haram secara mutlak di dalamnya. Cuman ketika digunakan dalam transaksi yang diharamkan oleh Allah, maka dia jadi haram. Digunakan dalam transaksi yang dibolehkan oleh Allah, maka itu jadi boleh-boleh saja. Jadi sebenarnya asal hukum daripada kripto itu bisa dikatakan sebagai alat tukar itu semua sudah terpenuhi. Tidak ada sedikit pun yang cacat di dalamnya menurut pandangan Islam ketika kita melihat beberapa literatur dari mazhab-mazhab Islam. Ya, pandangan-pandangan ulama-ulama fikih dalam Islam. Saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya tadi mau nanya juga sih bagaimana status hukum aset kripto secara fikih Islam. Itu termasuk barusan ya, Pak Ustadz? Betul sekali. Jadi ternyata memang ya kalau misalnya teman-teman di sini mendengarkan juga tadi ada haram lizati dan haram mul mugoiri. Ada namanya haramul li ghairi. Haramul li ghairi. Nah, jadi kalau misalnya yang dari tadi sebenarnya udah kita bahas ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan makan nasi satu ember itu tujuannya untuk buang-buang makanan, bukan cuma untuk mengenyangkan, ya itu sama aja teman-teman. Itu jadinya haram juga. Begitu juga dengan aset kripto. Baik, Pak Ustadz. Jadi kalau untuk melihat fenomena kripto sendiri, dari tadi kita udah bilang bahwa ini teknologi ombak yang nggak bisa kita tahan, yang ada kita cuma bisa menyesuaikan diri kita. Kalau dari Pak Ustadz sendiri, apa sih yang sebaiknya kita lakukan buat teman-teman Indodax juga selain para ustadz-ustadz tadi, jangan sembarangan bilang haram. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman Indodax nih, kira-kira yang pas ini untuk lakukan apa ya Pak Ustadz? Jadi pertama kalau pesan-pesan dari saya tentang hal itu, kita pertama-tama menghargai pandangan para alim ulama kita. Namanya saling menghormati adalah perintah dalam agama Islam dan saya kira itu adalah manusiawi bagi kita semua. Ketika ada orang yang mengeluarkan sebuah paham bahwa perkara ini haram, maka itu kita hargai ketika dia mengharamkan. Yang tidak benar itu bila ia mencegah orang untuk melakukan disebabkan dengan pandangan haramnya itu tidak mutlak ia mampu pertanggungjawabkan keharamannya. Ini yang jadi masalah. Karena ketika kita mengeluarkan bahwa ini haram, kita harus mampu membuktikan dalilnya yang mana, letak haramnya di mana, apa penyebabnya sehingga dikatakan haram. Bila itu tidak mampu kita buktikan, itu namanya mengeluarkan pandangan yang mengada-ngada gitu. Itu jadi ngedoktrin gitu ya. Ngedoktrin namanya. Jadi pertama kita tetap menghargai pandangan mereka. Kemudian yang kedua terus menggunakan aset kripto karena inilah zamannya.
Ya, Mantap. al-insanu ibnuz zaman, manusia adalah anak zaman, di mana kita tidak bisa meninggalkan zaman, akan tetapi bagaimana kita menjadikan zaman itu kita seiringan berjalan selama tidak melanggar kaidah-kaidah haram halal, di dalamnya kita bisa perhatikan oh ini halal, ini haram. Kemudian kita tetap berjalan dengan adanya perkembangan-perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian kembali saya jelaskan tadi di situ kan ada gharar. Tadi baru saya menjelaskan tentang gharar itu kan. Nah, kemudian ada qarar. Qarar itu kan apa namanya? Ada orang yang merasa dirugikan. Di blockchain termasuk di aset kripto itu tidak ada satupun unsur yang menurut saya di antara belah pihak itu ada orang-orang yang kita rugikan. Kenapa? Karena murni jual beli. Ketika orang mau membeli satu Bitcoin, contoh di saat ini harga Bitcoin mungkin sekitar 800 juta ya, Mbak Tari ya. 800 juta ketika orang beli satu Bitcoin dengan harga 800 juta, kemudian dia menyimpan, dia menunggu harganya 1 M atau menunggu 900 juta baru dia jual, itu adalah jual beli yang sah. Sah. Sangat sah. Bukan lagi sah biasa tapi sah jiddan ya dalam agama. Dia betul-betul sah dalam muamalah. Kenapa? Karena murni jual beli. Jadi tidak ada unsur qarar, unsur hal-hal yang merugikan bagi dua belah pihak yang melakukan transaksi di cryptocurrency itu. Yeah. Kemudian selanjutnya tadi ada juga istilah apa lagi di situ? Qimar ya. Yeah. Qimar itu sama dengan maisir, judi. Okay. Atau untung-untungan. Nggak ada permainan judi di sini, nggak ada. Yeah. Ya, jadi murni jual beli. Ketika ada untung-untungan seperti ketika Anda melakukan begini, Anda dapat keuntungan seperti ini, tapi Anda bisa rugi begini. Itu namanya untung-untungan. Tapi kalau di cryptocurrency murni, Anda mau beli satu Bitcoin 1 tahun pun kau simpan tetap satu Bitcoin. Yeah. Nggak mungkin dia berubah jadi untung jadi rugi. Cuma kemungkinan harganya bisa naik, harganya bisa turun disebabkan karena namanya nilai aset pasti begitu. Betul. Aset real aja pun begitu. Betul. Anda beli gedung, beli tanah atau beli emas pasti semuanya begitu, bisa naik bisa turun sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli gitu aja. Luar biasa, Ustaz. Saya kira ini aset yang sah, tidak ada sedikit pun unsur gharar, unsur qarar maupun unsur qimar di dalamnya. Saya kira seperti itu. Jadi ini menarik, tadi Pak Ustadz ada sebut bahwa kalau yang paling penting adalah bagi yang percaya bahwa aset kripto haram, ya silahkan kita hargai itu ya. Jadi Tari ingat Pak Ustadz waktu itu pernah ada membahas ini juga sama Bu Yeni Wahid. Bu Yeni ada bilang bahwa ya kalau memang teman-teman ada yang menganggap haram, ya silahkan saja, tidak ada paksaan untuk trading aset kripto. Pokoknya harus ikhlas memang membeli itu karena keinginan sendiri. Jadi kalau teman-teman mau beli, ya yang penting belajar dulu, cari tahu dulu. Jadi bukan bukan spekulasi gitu. Betul ya sekali. Pak Ustadz ya. Yeah. Jadi kalau memang teman-teman menganggapnya wah ini haram nih ya, nggak masalah karena tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jika ingin membeli pun ya kita siapkan juga edukasinya, kita siapkan juga yang pastinya sesuai dengan teman-teman, misalnya money managementnya seperti apa, trading plannya seperti apa, risk profile-nya seperti apa. Jadi memang intinya adalah kembali ke setiap membernya itu ya. Betul Ustaz, setiap orangnya ya. Ya kalau misalnya udah belinya di aset kriptonya udah jual beli di Indodax nih, udah halal, udah legal, udah ada regulasi sama Bapepti, tapi ujung-ujungnya buat beli yang haram pun ya nggak boleh juga teman-teman ya. Jadi ternyata sudah kita bahas berkali-kali, sudah kita ulang dari tadi bahwa semua balik ke teman-teman mau menggunakan untuk apa. Jadi kalau dari pandangan Pak Ustadz sendiri, karena kan sekarang lagi trending ya Pak ya, bahwa si aset kripto ini, blockchain ini, bagaimana sih Pak Ustadz melihat aset kripto dan teknologi blockchain ini terlepas dari pandangan Islam yang dari tadi sudah kita bahas, mungkin Pak Ustadz ada mengetahui aset kripto ini dilihat dari sisi informasi dan komunikasinya atau teknologinya, ini bagaimana sih Pak Ustadz? Ya. Kalau saya pribadi kebetulan kan saya termasuk pengguna
aset kripto juga. Ya, Baik. dari 2010 itu saya membeli aset kripto seperti Bitcoin ya. Luar biasa. Memang Jadi udah saya beli asetnya. oke. Saya juga tidak sembarang membeli, tetap Ya, saya harus melihat apa ini gitu kan. ya, Dengan melihat teknologi yang ada, melihat perangkat-perangkat teknologinya itu, memang aset kripto ini adalah aset masa depan yang tidak bisa terbendung lagi. betul. Ya, tidak bisa terbendung lagi. Memang sudah seperti itulah sunnatullahnya Ya, yang berlaku dalam kehidupan kita. betul. Jadi teman-teman yang masuk di dalam aset kripto, membeli aset kripto, eh, di sini yang harus kita perhatikan terpenting aja itu membelinya di mana. Kita harus tahu exchange-nya. Jangan sampai kita beli ke tempat-tempat yang tidak legal, Betul. ya kan? Atau kita membeli kepada orang-orang yang ada niat menipu. Jadi kita harus lihat dulu kita beli di perusahaan mana. Ya Indodax itu kan udah terdaftar Bapepti, udah resmi menurut negara. Ya, kemudian aset kripto itu resmi diperjualbelikan, Bapepti membolehkan gitu. Jadi apalagi yang menyebabkan haram gitu. Ya, Itu yang saya juga menjadi pertanyaan dalam hati ya kan, apanya yang haram, makanya keluarkanlah di mana letak haramnya gitu. Kalaupun dikatakan tadi karena gharar tidak jelas, manipulasi apa dan lain sebagainya, letak manipulasinya di mana, letak ghararnya di mana. Semua tidak benar apa yang dituduhkan kepada aset kripto itu, karena saya kira ini adalah aset yang real, yang hakikatnya memang bentuknya digital ya. gitu. Jadi memang sebelumnya juga Tari sudah sebut ini masalahnya adalah tak kenal maka tak sayang, Pak Ustadz. Betul sekali. Jadi mungkin ada beberapa yang belum kenal betul tentang teknologinya, tentang bagaimana cara kerjanya. Jadi otomatis nggak sayang, Pak Ustadz. Jadi Betul. nggak tahu nih bagaimana sebenarnya apakah haram, apakah halal. Jadi memang salah satunya juga upaya yang Indodax lakukan ya seperti podcast ini, Pak Iya, Ustadz. Seperti Masya Indodax Allah. Academy. Jadi tujuannya adalah membantu supaya teman-teman bukan hanya mendapat profit juga, tapi juga semakin pede, semakin tahu bahwa ini loh edukasi di baliknya. Betul sekali. Ini loh yang harus diperhatikan, ini yang perlu untuk dilihat sebelum benar-benar terjun ke dunia aset kripto. Oke, Pak Ustadz. Jadi sebelum kita tutup, Tari mau ada tanya satu kali lagi punchline-nya nih Pak Ustadz. Jadi sebenarnya aset kripto ini nggak haram, bahkan bisa disebut halal ya Pak Ustadz? Halal. Oke, Halal. luar Ya, biasa. saya tidak menemukan satu hal yang bisa dinyatakan haram daripada aset kripto itu sendiri. Nah, makanya saya ini kan tugasnya dakwah, majelis-majelis. Saya membina beberapa majelis taklim. Bahkan saya menjadi pembina pondok pesantren. Ya kalau ada yang mau menggaji saya menggunakan aset kripto, saya terima dengan ikhlas gitu. Yang penting dua-duanya ridho ya. Iya, dua-duanya ridho ya, nggak jadi masalah kan. Ya. Luar biasa. Iya, jadi dalam Islam itu kita tentunya harus melihat bagaimana dalilnya, gitu kan? Bagaimana dalilnya dari Quran Sunnah. Sehingga kita melihat bagaimana pandangan ulama meramu daripada dalil-dalil yang ada dari Quran dan Sunnah sehingga menjadi sebuah ijtihad, sebuah pandangan. Itu kan ada kaidah usul mengatakan al-aslu fil muamalati al-ibaha. Asal daripada muamalah itu hukumnya boleh-boleh saja. Enggak ada sedikit pun persoalan haram. Termasuklah cryptocurrency itu. Enggak ada sedikit pun persoalan haram. Karena ini murni muamalah. Kemudian dikatakan hatta yaruddud dalil. Sampai datangnya dalil yang mengharamkannya, ala tahrimiha, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kita minta mana dalil yang mengharamkan, mana hadisnya yang mengharamkan. Kalau tidak ada ya kita lihat apanya yang merugikan, apanya yang gharar, apanya yang qarar, barulah kita bisa menyatakan haram kalau kita menjumpai hal itu. Kalau tidak dijumpai mengambil keputusan haram, wah itu parah jadinya, mengeluarkan pandangan yang nggak jelas jadinya. Saya kira aset kripto itu adalah aset yang insya Allah halal. Insya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Luar biasa. Ini jadi teman-teman, sekali lagi Tari ingatkan bahwa ternyata aset kripto dan teknologi blockchain ini nggak bisa kita bendung lagi, nggak bisa kita tahan-tahan. Dunia ini dinamis. Begitu juga manusia anak zaman. Betul sekali. Manusia adalah anak zaman ya Pak Ustadz itu. Maksudnya anak zaman artinya setiap manusia yang lahir dia hidup di zaman itu. Betul. Jangan memaksakan hidup di zaman gorila dulu. Nggak boleh. Jadi harus dinamis ya Harus Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya ternyata sekarang udah zamannya Bitcoin, zamannya Ethereum, zamannya blockchain, bukan kita malah jadi menentang, tapi malah kita pelajari, kita cari tahu,
kita pelajari dulu ini sebenarnya gimana, ini sebenarnya apa. Jadi memang tugas kita sekarang adalah cari tahu sebanyak-banyaknya, pelajari dulu sebanyak-banyaknya. Bagi yang belum pede mungkin itu adalah pertama tugasnya cari tahu dulu, belajari dulu. Tapi jika yang sudah pede, jangan digunakan untuk yang tidak-tidak. Betul. Begitu ya Pak Ustadz ya? Betul sekali. Jadi kalau udah tahu, udah bener nih mainnya, udah pede, udah oke ini halal, jangan digunakan untuk yang macam-macam juga teman-teman ya. Jadi mungkin nggak kerasa nih Pak Ustadz, kita udah bincang-bincang lumayan lama. Terima kasih banyak Pak Ustadz yang udah memberikan ilmu, memberikan insight bagaimana sebenarnya aset kripto di kacamata Islam. Pak Ustadz sendiri kalau misalnya teman-teman Indodax ini minta lagi Pak Ustadz untuk datang ke Indodax, boleh dong ya? Oh, dengan senang hati. Jangan kapok ya. Masya Allah. Iya. Okay. Tanpa diminta pun saya tetap menggunakan Indodax. Luar biasa. Iya, karena saya merasa aset kripto itu adalah aset masa depan. Mantap. Serius ini aset masa depan. Iya. Luar biasa. Oke, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekian bincang-bincang kita pada kali ini. Pak Ustadz, mungkin ada salah satu teman-teman yang mau dikasih tahu sosial media Pak Ustadz, atau ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Boleh, ya. Teman-teman dimanapun berada, pengguna Indodax maupun yang belum bergabung, ya, maupun yang sering nongol-nongol aja, ya, atau ya yang biasa ngeliatin apa sih itu aset kripto. Pertama, yang ingin sering komunikasi dengan saya, ya bisa di Instagram saya, ya, Aslam Group ya, atau mencari aja Ustadz Haji Asmar Lambo, ya. Okay. Kemudian di fanpage Facebook saya Ustadz Asmar Lambo. Ya, insya Allah bisa kita komunikasi banyak hal di dalamnya, bincang-bincang di dalamnya. Tentunya saya juga selalu mengisi kajian-kajian gaul gitu ya, kajian anak-anak muda, yang kontemporer gitu kan, ya. Kontemporer. Jadi insya Allah pemuda-pemuda yang ingin berpenghasilan dengan cara zaman saat ini tidak boleh kita menjadi orang yang tidak kreatif. Karena sering saya sampaikan kepada sahabat bahwa industri terbesar di Indonesia selain daripada industri minyak, itu adalah industri kreatif. Kalau Anda kreatif, maka Anda tidak akan mati dengan persoalan apapun. Betul. Anda tidak akan jatuh dengan persoalan apapun. Nah, blockchain dan tentunya juga kita kenal cryptocurrency, aset kripto itu adalah sesuatu hal yang kreativitas banget dalam kehidupan kita. Setuju. Saya kira itu aja sih pesan-pesan saya. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz sudah main ke podcast Tari. Semoga nggak kapok. Semoga kalau main ke Jakarta lagi bisa mampir lagi. Siap. Ke kantor Indodax. Setiap minggu saya di Jakarta. Waduh, luar biasa. Kalau gitu semoga sehat dan sukses terus Pak Ustadz. Salam untuk semua teman-teman di Makassar. Waalaikumsalam. Nanti disampaikanlah kepada sahabat semuanya. Terima kasih. Kalau gitu teman-teman semua, nggak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin dipertanyakan, teman-teman bisa kasih pertanyaannya di sosial media Indodax, semuanya @Indodax. Dan teman-teman juga bisa mengunjungi website indodax.academy untuk edukasi lebih lanjut mengenai blockchain dan aset kripto. Tari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.